Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Davuna Shalwa dengan NIM 2041010100006. Di sini saya akan mengajukan membuat video tentang ujian akhir semester pemrograman dasar kelas P1. Di sini saya ingin menjelaskan proyek dari yang sudah saya buat dengan teman saya Syafruddin. Nah, di sini ruang lingkupnya tuh lebih ke kesehatan. Di sini saya membuat aplikasi Puskesmas. Nah, di sini kontribusi saya dalam codingan ini apa? Yaitu pertama kali saya membuat ini, import Java Util. Import Java Util ini untuk menampilkan untuk import vektor. Nah, di sini kenapa kami memakai vektor? Nah, di sini kenapa? Karena menurut saya dengan teman saya, vektor tuh lebih mudah ketika hapus data dan input datanya dan pemanggilan datanya. Makanya kami memakai vektor. Nah, selanjutnya saya mau membuat sintak import Java IO. Ini untuk import buffer readernya. Buffer reader itu kan untuk input secara manual melalui keyboard kan ketika di running kan. Nah, lalu saya membuat kelas baru bernama tugas proyek. Saya membuat variabel baru, variabel vektor baru, nomor, nama, umur, keluhan. Ini saya membuat variabel vektor baru. Selanjutnya, saya berkontribusi di dalam membuat input data pasien. Di sini saya membuat prosedur function baru bernama input data. Di sini saya pertama kali membuatnya, setelah membuat prosedur functionnya, saya buat sistem outprintnya dulu. Nah, situ keterangannya apa dulu. Masukkan jumlah pasien. Nah, di sini saya buat integer baru, variabel integer baru bernama PS. PS ini gunanya untuk inputan secara manual di keyboard menggunakan buffer reader. Ini dia buffer readernya. Untuk buffer reader readline. Integer parse in readline. Masukkan jumlah berapa. Misalnya pasiennya mau 2, kita akan inputkan nanti di keyboard 2 misalnya. Nah, di sini saya pakai perulangan menggunakan for. Sini saya buat integer baru bernama n sama dengan 0 standar PS. Ini sistem out println input data pasien. Saya buat sistem out println-nya ada input data pasien, nomor pasien. Di sini saya buat integer baru nomor pasien. Saya buat buffer reader-nya integer parse in. Di sini saya masukkan lagi nama vektornya. Tadi kan yang pertama kita udah bikin variabel vektor baru ini nomor kan. Nah, kita panggil lagi dia di sini ya. Kita taruh lagi di sini. Saya taruh di sini. Lalu saya tambahkan titik add. Nah, kenapa saya tambah titik add di dalam vektor? Titik add itu gunanya itu untuk menambah elemen baru. Nah, yang selanjutnya itu nama pasien. Nah, di situ saya membuat string baru, variabel string baru dengan nama pasien, dengan namanya nama pasien. Sini saya masukkan lagi nama vektornya. Nah, vektornya itu nama, terus saya titik add ini lagi. Titik add itu untuk di dalam vektor itu untuk menambah elemen baru di dalam vektor. Nah, buka kurung nama pasien ini apa sih? Nah, yang dalam kurung ini apa sih? Itu gunanya untuk memanggil ini tadi. Nama-nama dari variabel yang di atasnya ini. Manggil si buffer reader yang udah kita ketik tadi itu untuk menambah itu. Manggil. Selanjutnya saya buat if else if, yaitu percabangan. Kenapa saya buat percabangan di keluhan pasien? Nah, sini kan saya misalnya sudah input nih manual secara melalui keyboard. Ternyata dia sakit demam. Nanti di sini saya sengaja buat percabangan, dan jika dia sakit demam equals ignored case. Jika dia sakit demam, maka dia akan berkonsultasi dengan dokter Levi. Nah, else if, jika dia misalnya saya ketik di inputan manualnya sakitnya panas, maka dia akan berkonsultasi dengan DR saya Fona. Kira-kira seperti itu, makanya saya buat percabangan seperti ini. Maka selanjutnya kontribusi saya itu di bagian lihat data pasien. Di lihat data saya buat prosedur function baru, yaitu namanya lihat data. Saya buat sistem out println-nya lihat data pasien. Lalu saya bikin percabangan if dan else. Percabangan if, jika nomor itu kosong, maka akan keluar outputan ini, sistem out println belum ada data. Jika nomornya kosong, misalnya kita belum inputkan sama sekali data, misalnya datanya tuh nggak ada, atau kita nggak inputin sama sekali nomor pasien, tidak ada satu pun, maka nanti akan muncul belum ada data. Dan jika tidak
else, maka saya buat perulangan lagi for. Saya buat integer baru bernama i. Lalu di sini di dalam ini saya buat sistem out println-nya string format. Nah, string format itu berarti dia berformat string. Nah, sini saya buat outputnya, output tampilannya nomor pasien, nama, umur, dan lain-lain. Nah, di sini saya tambah nomor titik get i, misalnya ini kan. Nah, nomor ini saya panggil lagi, saya ambil tuh dari yang di atas tadi variabel yang sudah kita buat, saya masukkan lagi satu-satu, vektor nomor, vektor nama, vektor umur, keluhan, nomor obat, nama obat, HR obat, asuransi. Nah, saya tambahin titik get. Nah, titik get ini gunanya apa? Di dalam vektor, titik get ini gunanya untuk memanggil vektor yang sudah diisi. Misalnya kita sudah isi nih, yang pertama input data pasien, obat, dan asuransi. Nah, maka nanti di get itu kita misalnya buat sintak get, maka nanti dipanggil, get itu memanggil tuh vektor nama sama umur tuh yang diisi tadi apa, misalnya nomor 1, nomor 2, maka getnya akan memanggil nomor 1 sama nomor 2, pasien 1, pasien 2, namanya Salwa atau siapa. Kira-kira fungsi get dalam vektor itu untuk memanggil. Lalu saya berkontribusi di bagian prosedur function menu. Sini dengan nama menu, buka kurung, tutup kurung. Nah, di sini saya buat sistem outprintln-nya, outputan di tampilannya nanti keterangannya itu nama puskesmasnya, Puskesmas Cempaka Syasha. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu. Ada 1 itu input data pasien, 2 input obat, 3 input asuransi, 4 hapus, 5 lihat, dan 6 keluar. Nah, di sini saya buat integer baru namanya pilihan. Nah, di pilihan ini nanti saya buat buffer reader. Buffer reader inputan manual melalui keyboard. Nanti di antara 1 sampai 6 itu kita akan suruh milih mau nomor berapa. Saya nomor 1, misalnya saya akan inputkan data pasien yang ingin saya inputkan kayak gitu. Nah, di situ maka dari itu integer pilihan ini kan masih kosong kan, masih tunggu untuk buffer readernya. Nah, saya buat switch case. Switch case-nya itu di dalamnya itu pilihan. Nah, jika pilihan ini case pertama, jika nanti kita isi ketika di run, kita isi case-nya itu 1. Berarti inputan datanya 1, berarti di prosedur functionnya itu saya masukkan ini. Nah, input data. Nah, ini input data ini apa sih? Nah, ini input data ini nama prosedur function yang udah kita buat tadi programnya. Nah, coba kita lihat ke atas. Input data. Nah, ini nama prosedur function yang udah kita buat tadi. Kita panggil di dalam menu. Jadi, jika nanti kita run, kita jalankan, ternyata kita mau milih di antara 6 ini nomor 1. Maka kita akan jalankan program di nomor 1. Yang 1 ini input data. Nah, kita nanti input pasien, nomor pasien, dan lain-lain. Begitu juga nomor 2, saya masukkan prosedur function obat, input obat. Ketiga juga gitu, saya masukkan prosedur function yang input asuransi sampai dengan 5 prosedur function dia data. Yang terakhir yang case ke-6 itu saya buat sistem exit. Nah, kontribusi terakhir saya yaitu membuat public void main programnya. Di sini dalam main programnya itu ada do dan while. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi Puskesmas Cempaka Syasha. Yang pertama itu ada fitur input data pasien. Nah, di sini pas kita sudah klik atau pas kita sudah input manual melalui keyboard di outputannya di programnya itu, kita pilih 1, maka nanti akan data nomor. Data 1, data pasien, nomor pasien, nama pasien, keluhan. Nah, dan nomor 2 juga gitu. Nomor 2 itu nanti ketika kita klik 2, maka kita disuruh inputkan obat untuk pasien. Obat pasien pertama itu obatnya apa aja, pasien kedua itu obatnya apa saja, harga dan nama obatnya. Nah, dan nomor obatnya juga. Dan yang ketiga itu input asuransi. Misalnya nih kita inputkan 2 pasien. Nama saya misalnya Renalda dengan Ecu misalnya. Renalda ini tidak ada asuransi, maka nanti akan keluar outputan Anda tidak memiliki asuransi, maka Anda harus membayar tanggungan sebesar misalnya 350.000. Misalnya Ecu, ternyata Ecu pas saya inputkan secara buffer reader secara manual, dia memiliki saya ketik BPJS, maka nanti akan muncul Ecu memiliki asuransi, maka biaya tidak perlu ditanggung oleh Ecu itu. Nah, setelah itu
Setelah saya menjelaskan fitur-fitur, saya akan menjelaskan program dari awal. Nah, saya akan menjelaskan dari awalnya itu, pertama saya buat import Java util, ini untuk import vektor. Yang kedua import java.io, ini untuk import buffer reader. Nah, di sini saya buat kelas baru namanya tugas proyek, K-nya 2. Terus saya bikin variabel vektor nomor, vektor nama, variabel baru, vektoran umur, variabel vektor keluhan, variabel vektor obat, nomor obat, hingga saya juga bikin variabel static string baru untuk nama asuransi. Ini saya pakai private static. Nah, setelah itu saya bikin static buffer reader. Ini untuk buffer reader, untuk menjalankan buffer readernya. Nah, setelah itu saya buat prosedur function baru bernama input data. Nah, masukkan jumlah pasiennya ini integer. Misalnya saya akan masukkan jumlah pasien. Nah, ini saya pakai integer baru namanya integer PS. Nah, integer PS ini untuk memasukkan jumlah pasiennya. Nah, lalu saya bikin perulangan baru namanya perulangan untuk jumlah pasiennya. Perulangan ini gunanya untuk looping berapa kali perulangannya. Saya menggunakan for. Di sini saya buat variabel baru, ada variabel integer baru bernama n, di mana n kurang dari PS. Berarti PS ini apa? PS ini jumlah pasien yang udah kita inputkan secara manual di keyboard tadi. Nah, sini system.println ini untuk input output otomatis manual di tampilannya nanti ketika di running. Di sini saya buat integer baru nomor pasien itu untuk inputkan nomor pasien. Nomor .add ini untuk inputkan nomor pada vektor. Ini juga saya bikin outputannya untuk keterangan nama pasien. Saya bikin string ini nama untuk buat variabel baru string nama pasien. Nah, nama .add ini untuk nama pasien. Lalu sistem outprint ini juga untuk output luaran nanti keterangan umur pasien. Di sini saya bikin integer baru umur pasien namanya. Ini saya masukkan buffer readernya, dan tak lupa juga saya buat umur.add ini untuk add vektornya. Nah, setelah itu saya bikin percabangan if else if yang tadi yang saya jelaskan. Itu untuk menjelaskan jika dia sakit demam, dia akan langsung berkonsultasi dengan di Earlyfy dan seterusnya. Dan jika dia tidak termasuk 3 diagnosis ini, jadi diagnosa 3 penyakit ini, maka dia akan berkonsultasi dengan dokter DR Fona. Lalu selanjutnya saya bikin prosedur function baru bernama input obat. Ini dia. Lalu di dalam input obat itu masukkan jumlah obat. Saya bikin integer OB, integer passer in. Nah, saya bikin for situ integer n. Saya bikin integer baru namanya integer n. Sini n kurang dari OB. Ini saya perulangan for ini untuk apa? Perulangan untuk masukkan jumlah obatnya. Nah, di sini sistem outprintln ini untuk outputan datanya nanti, outputan di programnya, outputannya pakai sistem outprintln. Sini saya buat sistem outprint nomor obat. Sini saya buat variabel baru integer namanya nomor obat. Di situ saya masukkan buffer readernya juga. Nah, untuk input secara manual melalui keyboard. Saya juga masukkan lagi nama vektornya. Saya masukkan lagi nama vektornya. Nama vektor ini juga udah saya buat yang paling atas tadi. Ini dia. Nah, nama vektornya nama obat, HR obat, nomor obat. Nah, saya pakai add itu tadi apa? Add itu untuk meng-add vektor baru, add elemen baru di dalam vektor. Add ini gunanya untuk menambah elemen baru dalam vektor. Lalu saya membuat prosedur function baru bernama hapus data. Nah, setelah saya bikin prosedur function baru, saya bikin sistem outprintln-nya. Lalu saya bikin integer index baru ini gunanya itu untuk memasukkan nomor pasien yang ingin dihapus. Nah, index misalnya saya ingin nanti ketika dijalankan di inputkan secara manual, saya ingin hapus pasien nomor 2. Nah, di sini index ini untuk penyimpanannya. Nah, di sini nomor remover elemen ini, nomor ini itu apa? Nomor nama, umur, keluhan ini kan nama vektor yang sudah kita buat pas di atas ini loh. Nah, nomor nama, umur. Nah, nomor nama, umur, keluhan, obat dan sebagainya itu kan sudah ada di sini. Nah, di dalam vektor fungsi dari remove element add ini gunanya itu untuk menghapus indeks pada suatu vektor. Jadi ketika kita menampilkan atau kita taruh sintak suatu vektor, misalnya saya naruh nih
vektor nomor. Nah, vektor nomor ketika saya taruh, maka saya sini klik titik remove element add, maka saya akan hapus nomor ini ya. Ketika juga nama, umur, keluhan dan lain-lain sebagainya saya hapus dengan remove element add. Nah, selanjutnya saya bikin prosedur function baru bernama input asuransi. Di sini saya bikin sistem on println, masukkan jumlah pasien. Nah, di sini integer OB ini gunanya apa? Integer OB ini untuk jumlah pasiennya nanti kita input secara manual dengan di keyboard menggunakan buffer reader. Ini dia sintak buffer readernya. Nah, sini kita menggunakan perulangan for lagi seperti penjelasan saya tadi, dan saya menggunakan sistem on println untuk outputan otomatis untuk menjelaskan keterangannya. Kalau ini tuh input pasien asuransinya. Terus ada nama, input readline, ini nama asuransi, nama stringnya. Add ini untuk menambah data asuransi dalam vektor. Saya buat percabangan juga jika nama asuransinya ketika saya inputkan melalui keyboard itu BPJS Kesehatan, maka biaya Anda ditanggung BPJS. Jika tidak, misalnya jika tidak ada asuransi sama sekali di antara tiga ini, maka nanti akan muncul outputan di programnya, akan muncul tidak mempunyai jaminan kesehatan, maka Anda harus bayar tanggungan. Nah, setelah itu saya membuat prosedur function baru bernama lihat data. Di dalam lihat data ini saya masukkan sistem on println lihat data pasien. Lalu saya masukkan percabangan if dan else. If ini saya masukkan nomor titik is empty. Nah, di sini gunanya itu untuk apa? Jika nomor pasien itu kosong dan nggak bisa kita pas input data pasien tuh nggak ada kosong, kita nggak inputin apa-apa di pasien, nanti bakalan muncul di dalam programnya keterangan sistem on println itu belum ada data. Nah, jika tidak, misalnya kita sudah diinputin nih, kita udah inputin tadi menunya 1, 2, dan 3 tadi itu kan, kita sudah inputin pasien, obat, dan asuransi, maka akan muncul ini perulangannya. Berapa kali sih kita inputin tadi itu? Dengan menggunakan integer baru. Saya membuat integer baru bernama i. Lalu sini saya buat sistem on println. Sistem on println ini untuk mengeluarkan output. Di situ ada nomor pasien plus nomor titik get i. Nah, nomor titik get ini, nomor ini kan vektor, nama vektor yang tadi udah kita buat yang di atas ini. Nah, kita masukkan lagi di sini, dilihat data ini. Lalu saya menggunakan titik get. Gunanya titik get ini apa sih? Gunanya titik get ini itu untuk memanggil vektor yang sudah diisi. Misalnya nih, fungsi dari titik get itu untuk memanggil vektor yang udah kita isi. Misalnya kita udah isi input pasien tuh, nanti perintah atau sintak dari get itu berfungsi itu untuk memanggil. Misalnya kita udah inputin pasien, ada 2 pasien, nomor 1 misalnya Shalwa, 2 Ecu, maka kita panggil lagi di sintak titik get, maka nanti akan muncul di outputannya itu nomor 1 Shalwa, nomor 2 Ecu, kira-kira seperti itulah fungsi get di dalam vektor, untuk memanggil nama vektor yang sudah diisi yang tadi itu. Nah, begitu juga dengan nama, umur, keluhan, nomor, nama obat, harga obat, asuransi, itu juga saya pakai titik get. Nah, selanjutnya saya membuat program menu. Di sini saya menggunakan prosedur function lagi. Saya membuat prosedur function baru bernama menu. Lalu di sini saya bikin sistem on println-nya, outputan tampilan. Itu namanya Puskesmas Syasha. Di situ ada inputan data pasien, inputan nomor 2 input obat pasien, ketiga input asuransi pasien, keempat input data pasien, kelima input lihat data pasien, yang keempat 4 hapus data pasien, dan keenam keluar. Sistem on print, masukkan nomor pilihan Anda 1 sampai 6. Di situ ada integer pilihan. Nah, saya bikin integer baru bernama pilihan. Itu gunanya untuk memanggil. Saya membuat itu untuk pilihan, nanti kita mau tekan apa, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, ini dia di sistem on println ini.
Nomor 1 itu untuk data pasien, nomor 2 untuk obat, nomor 3 untuk asuransi. Nah, di sini ada perintah masukkan nomor yang Anda pilih. Misalnya sini pilihan yang mau kamu inputkan. Di sini saya pakai buffer reader untuk inputkan secara manual melalui keyboard. Nah, menggunakan integer pilihan. Nah, integer baru bernama integer pilihan. Nah, di sini saya bikin switch case, dan di dalam switch case ini ada pilihan. Pilihan itu apa? Yang ini nih. Ini gunanya apa? Ini untuk manggil integer yang di atas ini. Di dalam sini ada case pertama. Case pertama itu saya masukkan input data. Input data itu apa? Itu prosedur function yang tadi yang sudah kita buat. Saya buat maksudnya. Nah, case kedua juga saya masukkan input obat. Buka keluar ini apa? Input obat, input data, input obat. Ini gunanya itu untuk itu saya panggil lagi di menu prosedur function yang di atas ini. Nah, ini dia input data. Nah, input data, input obat. Ini itu untuk memanggil kembali prosedur functionnya, dipanggil kembali ke menu. Nah, sampai kelima, lihat data. Ini prosedur function lihat data. Nah, yang terakhir itu sistem exit. Itu adalah untuk keluar dari program. Dan terakhir saya bikin main programnya, yaitu void main. Dalam void main itu ada do dan while, yaitu perulangan. Saya memakai do dan while. Terus saya panggil lagi prosedur function si menu tadi nih. Nah, prosedur function yang baru saya buat tadi, ini menu saya panggil di dalam main programnya. Nah, sekarang kita jalankan programnya. Java, tugas, proyek. Di sini saya pilih, misalnya saya pilih 1, saya inputkan data pasien nih 1. Jumlah pasiennya ada 2, nomor pasien 1, nama pasien Shalwa. Oke, umurnya 19. Keluhannya misalnya demam. Nah, jika dia demam langsung muncul tuh, Anda akan berkonsultasi dengan dokter Levi. Nah, seperti tadi percabangan. Terus saya input 2, nama pasiennya Ecu. Ecu ini umurnya 18 tahun. Keluhannya itu pusing. Maka akan muncul, akan berkonsultasi dengan dokter Sayafruddin. Nah, ketika itu saya ingin input obat. Nah, nih kita ketik 2. 2 itu apa? 2 itu input obat. Nah, ini jumlah obatnya ada 2. Saya ingin jumlah obatnya 2. Nomor obatnya 1, nama obatnya Ambroxol. Harganya 19.000 misalnya. Nomor obat kedua namanya paracetamol. Harganya itu 20.000. Nah, di sini maka selanjutnya kita input asuransi pasien. Jumlah pasien kan tadi ada 2, kita inputkan 2. Misalnya pasien pertama itu tidak ada asuransi sama sekali, maka Anda tidak mempunyai jaminan kesehatan, maka harus membayar biaya tanggungan 350.000. Dan pasien kedua yang nama Ecu tadi, ternyata dia ada asuransi. Bisa saya tulis BPJS Kesehatan. Maka sini akan langsung ada tulisan outputan biaya Anda ditanggung BPJS. Nah, sini saya ingin menghapus nih, hapus data nih. Saya ingin hapus nomor 2, saya ingin hapus Ecu. Nah, di sini akan muncul data pasien nomor 2 berhasil dihapus. Nah, di sini saya lihat lagi saya tekan nomor 5. Nah, di sini nomor 5, maka di sini kan saya tadi mau tekan nomor 5 lihat pasien. Nah, pasien yang tersisa itu tinggal nomor 1 karena nomor 2 tadi sudah saya hapus. Nah, makanya sekarang dan terakhir saya klik nomor 6, maka saya akan keluar dari program. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.